Halo teman-teman semua, selamat datang. Walaupun baru 25 orang, kita stop dulu. Kita apresiasi teman-teman semua yang udah hadir di sini. Ada mulai dari ada Kak Silmi, Bang Haryanto, Kak Nadia, ada Queen, ada Bang Devriko, ada Kak Lailatul Isrofa, Kak Alhania, Sherly Rahmawati, ada Mbak Sus itu Bang Jose, Fitriani, kemudian Kak Dwi, ada Kak Nur Fatimah, ada Bang Krisna, ada Kak Rosi, ada Bang Bayu, Dimas Hendra, Wahyu Sastra, Novita Widya Saima, Kak Meme, Siti Rahiatul, dan juga Anissa Listiana. Mungkin tadi ada beberapa yang belum kesebut karena baru aja masuk. Oke, kita siap-siap mulai berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada berapa orang ini yang online hari ini, yang saat ini, Bang? Sudah ada 50-an orang ya? Ada 53. 53, mantap. Siap. Teman-teman semua, selamat datang di rapat perdana kita, rapat perdana PAI sebenarnya dalam kondisi new normal, kondisi yang totally baru. Kita biasanya meeting di masjid atau bahkan yang bukber kemarin kita meeting di hotel ya, bisa kumpul bareng-bareng. Tapi ya, qadarullah kondisinya sekarang berbeda sehingga memaksa kita kondisinya kayak gini. Ala kulli hal, kita tetap berjuang. Kondisi kayak gini nggak menghalangi kita dari berbuat kebaikan, insya Allah. Dan seperti yang sudah disampaikan kemarin, insya Allah di tahun ini PAI akan mengadakan program pertamanya. PAI akan mengadakan program pertamanya. Tolong di mute dulu, itu suara dari mana? Wajar ya? Oh enggak. Bukan. Oke. Jadi seperti yang disampaikan kemarin, insya Allah tahun ini PAI itu akan mengadakan program pertama. Jadi sebelumnya PAI itu udah pernah mengadakan program kurban, tapi belum dengan terencana seperti sekarang ini. Kemarin masih yaudah yang mau kurban kita terima. Dan di tahun ini PAI menantang diri untuk mengadakan kurban yang lebih terprogram lagi, yang memberikan challenge yang lebih besar lagi. Untuk itu nggak lama-lama akan kita persilahkan co-founder PAI untuk menyampaikan sedikit cerita dan ucapan selamat kepada teman-teman semua. Kepada Bang Zulhaq, saya persilahkan Bang Zul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekalian saya jadi host ya, jadi sambil ngeklik accept update yang mau masuk. Jadi teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semua yang sudah bergabung di kepanitiaan Kurban Akbar PAI 2020, saya ucapkan selamat. Teman-teman sudah terpilih, Allah sudah memilih teman-teman semua untuk ikut bergabung di event yang bagi PAI ini sesuatu yang istimewa, apalagi di tengah kondisi kita yang transisi menuju new normal ya. Dan sebelumnya pun event tahunan PAI, Kurban Akbar PAI itu tidak bisa berlaku karena COVID-19. Semoga ini jadi sedikit pengobatan rindulah buat kita untuk berkontribusi di PAI, buat kita untuk buat adik-adik tersenyum ya. Karena salah satu tujuan Kurban Akbar ini adalah memastikan adik-adik yang kemarin kita sudah kasih, yang sudah kita undang untuk datang Bukber Akbar, tapi mereka nggak bisa datang, acara dibatalkan. Terus kita juga adain tebar sembako 1.200 paket. Semoga nanti mereka semua kebagian dalam kurban, karena
Boleh jadi banyak adik-adik yang belum tentu setiap tahun mereka bisa merasakan hewan kurban. Ya, jadi sederhana aja teman-teman, salah satu tujuan utama Kurban Akbar PAI 2020 ini adalah tadinya ingin menyambung kebahagiaan adik-adik dari Bukur Akbar. Kalau kemarin seandainya jadi Kurban Akbar, mereka sudah kita undang, kita jamu, kita kasih kebahagiaan di satu hari, ketika kita akan lanjut kebahagiaan itu di Kurban Akbar. Tapi ternyata ala kulli hal Allah berkehendak lain. Bukber yang kemarin kita batal karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka dorongan untuk mengadakan Kurban Akbar PAI 2020 ini semakin kuat. Setidaknya yang pertama, kita harus bisa memastikan setidaknya buat mereka tersenyum, buat mereka mendapatkan atau menikmati daging hewan kurban. Karena boleh jadi ada banyak adik-adik yang jarang makan daging sapi atau daging kambing, atau jarang bahkan belum tentu setiap tahunnya mereka merasakan enaknya daging kurban. Terus salah satu alasan yang kedua adalah semoga ini jadi sedikit mengobati kerinduan teman-teman relawan yang selama ini beraksi ketemu sama adik-adik, senang-senang bareng sama adik-adik. Apalagi momen berakbar itu luar biasa, banyak sekali banyak sekali pengalaman batin yang kita rasakan biasanya ketika persiapan, bahkan ketika hari H. Semoga ini Allah ngasih kesempatan buat kita untuk kembali senang-senang, ngasih kebahagiaan buat adik-adik, buat mereka tersenyum. Sebelum itu semua, saya ingin memastikan teman-teman bahwa kalau teman-teman saya yakin sudah banyak tahu tentang hukum kurban. Hukum kurban itu sunnah muakkad, bahkan ada beberapa ulama yang lebih mendekatkan ke arah wajib. Sampai beberapa ada hadis Rasulullah, barang siapa yang mampu tapi dia tidak berkurban, maka janganlah sholat dengan, atau di redaksi lain, berarti dia bukan umat. Begitu pentingnya itu berkurban. Dan ini semoga juga jadi motivasi buat teman-teman semua, buat kita semua, bahwa persoalan kurban ini bukan persoalan yang sederhana. Kita dengan sederhana bilang, ya gue nggak mampu, gue nggak bisa kurban tahun ini. Karena bicara kurban, kalau bahasa Arab arti kurban itu kan koroba ya, dekat, mendekatkan. Makanya ada sahabat karib. Sahabat karib itu turunan kata dari kurban. Sahabat dekat itu sahabat karib. Kurban. Terus kita flashback kenapa awal kurban ini jadi sebuah kewajiban ketika bapaknya Nabi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kan dibilang bapaknya para nabi. Itu mendapatkan mimpi bahwa anaknya Ismail harus disembelih. Ini luar biasa. Kalau teman-teman punya anak, mungkin Bang Fatur ngerasain tuh. Bayangin Bang Fatur, Bang Umay ya. Iya. Lagi lucu-lucunya, terus Allah perintahkan untuk menyembelihnya, untuk berkurban. Kalau Allah udah perintahin, selesai. Nggak ada alasan buat kita nonton. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Walaupun Ismail ini bukan salah satu ya. Untuk mendapatkan Ismail ini, Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar itu nunggunya lama banget. Bahkan Ismail ini lahir ketika usia Nabi Ibrahim sudah beranjak tua. Bayangin, anak yang dinanti-nanti lama, terus sudah diurusin sampai remaja, lalu suruh sembelih. Tapi Masya Allah, ketemu sama Ismail yang juga anak soleh. Dia cuma nanya, wahai bapakku, apakah ini perintah Allah? Iya, udah selesai. Juga. Jadi, disitulah ketika Nabi Ibrahim sudah membuktikan ketundukannya, lalu Nabi Ismail juga membuktikan ketundukannya, Allah ganti tuh sama kambing itu. Nah, ini salah satu bentuk pelajaran sebetulnya yang Allah kasih bahwa ketika kita berislam,
nggak mungkin sama sekali kita nggak berkorban. Karena ketika kita berkorban ya, apapun itu ya, itu akan menambah kedekatan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman mungkin nggak ngerasain pengorbanan Siti Hajar ketika ditinggalin Nabi Ibrahim di suatu lembah yang tandus, sekarang dinamakan Makkah. Dia harus lari dari Bukit Sofah ke Bukit Marwah 7 kali untuk menemui air. Itu perjuangannya luar biasa. Atau perjuangan Siti Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketika menjelang beliau meninggal, Siti Khadijah minta maaf sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya minta maaf bila saya belum bisa berkorban maksimal buat Islam. Padahal luar biasa. Siti Khadijah ini wanita pertama yang meyakini kebenaran Rasulullah SAW. Dia itu rich, apa ya namanya ya? Salah satu orang paling kaya di Makkah. Pengusaha Crazy Rich. Crazy Rich-nya Mekah. Sepanjang beliau dari awal menikah sama Rasul sampai Rasulullah dapat wahyu untuk menyebarkan dakwah Islam, itu hartanya dihabisin semua buat dakwah. Dia selalu melindungi Rasulullah, dan ketika menjelang kematiannya yang dia pikirkan adalah, wahai Rasul, gimana kalau aku sudah tidak ada, hartaku sudah habis. Wahai Rasul, kalau nanti kau dalam berdakwah membutuhkan uang, ambil tengkorakku lalu jual. Sampai sebegitunya, ketika Siti Khadijah sudah tidak ada, dia masih mau ingin berkorban buat dakwah Islam. Kalau kita sederhana aja, ini momen kita sebetulnya salah satu momen terbaik buat kita membuktikan bahwa kita harus mampu juga menjadi salah satu berkorban. Karena kan banyak yang menganggap bahwa persoalan korban ini cuma persoalan sunnah muakkad, cuma persoalan yang sama seperti sholat qiyamul lail, padahal kedudukannya nggak seperti itu. Kedudukannya luar biasa. Allah tekankan semampu kita untuk berkurban setiap tahunnya. Kalaupun kita tidak mampu, setidaknya kita berusaha menunjukkan seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menunjukkan pengorbanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sungguh Allah tuh nggak butuh daging kurban, nggak butuh darah, nggak butuh bulu. Allah tuh butuh sesuatu yang rasa bahwa kita harus berkurban. Itu kan jadi Nabi Ismail diganti kambing itu bukan dari awal. Ketika benar-benar itu pisaunya tuh udah nempel di lehernya Nabi Ismail, sekali tebas sudah putus itu, tapi langsung Allah. Semoga dengan acara ini, dengan teman-teman terlibat jadi panitia kurban, ini membuktikan bahwa kita menjadi bagian, menjadi umat yang semoga Allah tetapkan kita berusaha maksimal untuk berkurban. Kalau teman-teman merasa, aduh Kak, gak apa-apa ya Kak, atau Bang, ini udah 1 bulan lagi saya nggak sempat ngumpulin uang buat kurban, setidaknya ikutan sedekah daging. Kita ada sedekah dagingan. Nanti dijelasin sama Bang Patur atau Bang Jose ya. Jadi teman-teman, saya cuma berharap bahwa manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Teman-teman itu terpilih, nggak sembarangan. Terus teman-teman punya tanggung jawab untuk bikin adik-adik bahagia, karena nanti mungkin saya juga akan kasih tugas tambahan ya. Ada sedikit amanah dari bukber akbar yang lalu yang belum tuntas. Kalau kemarin kita sudah tebar sembako, walaupun mohon maaf teman-teman nggak bisa ikut semua karena kondisinya waktu itu masih kritis ya, COVID-19, jadi terbatas. Ada satu amanah lain, yaitu tas sama perlengkapan alat tulis yang jadi tanggung jawab teman-teman tambahan untuk mengantarkan itu semua ke adik-adik.
Sambil saya berharap nanti ketika ngasih tas udah ngebayang tuh, nanti kakak balik lagi ya pasti lah. Insya Allah bawa daging tadi. Karena sesuatu penyembelihan hewan kurban yang disaksikan langsung sama adik-adik itu luar biasa. Bukan sekedar daging yang mereka dapatkan, tapi pengalaman yang luar biasa. Apalagi kakak-kakak hadir di yayasan, berjumpa dengan mereka, bercanda tawa dengan mereka, itu energi luar biasa buat mereka. Jadi kalau kakak-kakak sering datang ya ke rumah-rumah belajar, ke yayasan-yayasan, datangnya kakak itu udah energi luar biasa buat mereka. Walaupun kakak cuma datang, cuma nanya di apa kabar, belajarnya gimana, segala macam, semoga sehat-sehat, itu sudah luar biasa. Apalagi ini nanti kakak kesana ketemu mereka, bawa tas, dan insya Allah nanti pas Idul Adha bawa juga daging buat mereka. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari saya. Tetap semangat teman-teman, semoga Allah lindungi kita dari wabah COVID-19. Allah kasih kesehatan teman dan keluarga, dan Allah kasih kemudahan buat kita menjalankan amanah Kurban Akbar Pai 2020. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Bang Zulhak atas ujangannya. Oke, sekarang aku mau unmute Kak Tika. Sebentar. Kak Tika bisa meng-unmute diri sendiri, Kak Tika? Oke, sudah. Oke, mantap. Oke, jadi teman-teman, untuk kesempatan kali ini, kan mungkin kemarin teman-teman belum clear apa sih yang akan kita lakukan sama-sama nih. Ada 160-an orang gabung di dalam satu grup ngebahas tentang kurban, lalu apa yang akan dilakukan gitu kan ya. Jadi kita akan tanya-tanya nih sama salah satu orang di balik handphonenya Pai. Ya, bukan beliau namanya Pai. Kan, aku asisten. Katika boleh dong tolong jelasin sebenarnya di kurban tahun ini tuh targetnya apa sih? Mungkin kan tadi Bang Zul udah mention ada yayasan atau penyaluran daging sedekah kurban. Boleh dong tolong dijelasin sedikit lagi tentang target-target kurban, target-target Pai tahun ini tuh kayak gimana sih? Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Tika. Waalaikumsalam. Asistennya Mimin. Asistennya Mimin berhalangan hadir karena lagi birrul walidain. Masya Allah. Ini kalau untuk target, kita langsung aja. Target Pai untuk tahun ini adalah kita menargetkan 40 yayasan, Kak. 40 yayasan dan 40 selain yayasan-yayasan binaan. Iya, betul. Nah, selain yayasan bukan 40 yayasan. Bentar. Tapi 40 yayasan ya, Bang? Iya, sorry, 40 yayasan dan juga kalau ada wilayah pedalaman rekomendasi yang perlu untuk dibantu, itu juga kita insya Allah akan support gitu. Jadi 40 yayasan dan daerah yang ini pedalaman yang butuh disupport itu. Oke, 40 yayasan itu tuh udah berarti udah ada semua tuh Kak, atau masih ada setengahnya udah ada atau setengahnya lagi kayak gimana? Kita masih ada fleksibilitas dalam penentuan yayasan itu? 40 yayasan itu target, tapi sudah ada sekitar 20 yayasan yang sudah tercatat dari kita. Jadi ada sekitar 20-21 yayasan itu yang menjadi binaan Pai, dan itu lokasinya ada di Jakarta. Kita gimana dulu keyamannya? Oke, tunggu. Ini ada. Aku mute semua lagi. Lu bisa-bisanya lu minum es dulu ya. Oke, teman-teman, sorry tadi ada suara-suara, jadi aku mute semuanya. Terus boleh Katika tolong unmute diri sendiri lagi, Kak. Kita lanjut lagi. Berarti kan tadi udah ada 20 yayasan. Berarti yang lainnya itu masih bisa sama yang lain, Kak? Maksudnya ditambahin sendiri lagi atau kayak gimana?
Iya betul. Jadi sisanya itu ada sekitar 19 sampai 20 lokasi atau yayasan itu yang kita masih terbuka banget buat teman-teman yang punya rekomendasi yayasan atau lokasi-lokasi yang jarang dapat bantu belum menerima kurban itu teman-teman bisa sharing di sini kayak gitu. Oke. Oke, berarti teman-teman udah mulai kebayang ya, ada targetnya tuh ada 40 yayasan yang akan menerima manfaat dari kita semua. 20 atau 21 sudah fix insya Allah akan kita salurkan, dan masih ada 19 lagi yang masih bisa teman-teman usulkan. Jadi silakan nanti kalau misalkan teman-teman punya daerah atau wilayah yang belum tersentuh banyak bantuan kurban, jarang nerima kurban, teman-teman silakan ajukan, nanti akan dipertimbangkan sama pihak PAI gitu Katika ya? Iya, betul sekali Kak. Oke, mantap. Berarti kan ada 40, berarti satu yayasan itu targetnya berapa ekor kurban yang akan kita salurkan, Kak? Satu yayasan, 1 ekor sapi. Oke, satu yayasan targetnya adalah 1 ekor sapi. Iya. Pertanyaan berikutnya, berarti sekarang ini PAI itu udah punya berapa sapi untuk disalurkan? Apakah udah ada 40-40-nya udah ready, kita tinggal salurkan atau kayak gimana? Belum. Kabar gembiranya belum ada. Kabar gembiranya belum ada. Oke, teman-teman semua. Iya. Ini adalah kabar gembira buat teman-teman semua. Kabar gembiranya, kita punya target 40 yayasan yang akan kita sebar kurban. Dan itu dan ketika tadi Ud bilang belum ada kurban, walaupun 1 ekor, Kak? Kemarin sih udah ada yang daftar, tapi belum ini sih, belum di make sure lagi, belum transfer lagi. Oke, berarti pada prinsipnya sama sekali belum ada ya? Jadi belum closing. Oke, berarti pada prinsip. Iya betul, kita mulai dari nol. Prinsipnya kita mulai dari nol. Nah, teman-teman, nih ya, aku bisa melihat wajah-wajah terperangah beberapa teman-teman semua. Jadi prinsipnya kita ini punya target yang cukup banyak, 40 sapi, yang perlu kita cari sama-sama. Cari dalam artian, ya udah kita akan bantu 40 yayasan ini untuk menerima sapi dengan cara kita sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan para teman-teman di sini, Kak Tika? Yang bisa kita lakukan bareng-bareng adalah ikhtiar sama-sama. Jadi kita bisa bisa dibilang ini jadi kesempatan kita juga untuk kecipratan. Sambil ngeklik aku. Kecipratan ini. Boleh tolong jadiin Bang Zul host lagi aja, Kak. Jadiin Bang Zul. Oh iya, oke. Biar Bang Zul yang sibuk lagi habis itu. Oke, siap. Iya. Aku terdistrak tadi nyampe mana? Jadi gimana Kak tadi? Jadi untuk apa yang perlu kita lakukan? Jadi ada 160 orang di grup itu, relawan yang udah terdaftar, apa yang harus kita lakukan sama-sama? Yang bisa kita lakukan sama-sama adalah mengikhtiarkan bisa hewan kurban bisa sapi, bisa kambing, itu bisa kita ajak saudara, teman terdekat, dan lainnya untuk ikutan berkurban di PAI. Mengikhtiarkan tuh berarti dalam artian kita cari donatur, cari orang-orang yang mau kurban gitu, Kak, berarti, Kak? Ya. Oke. Atau diri kita sendiri juga bisa. Oh, oke, mantap. Berarti bisa dibilang ini adalah pengembangan dari program kurban via PAI tahun lalu. Kita perbesar lagi targetnya, gitu kan, Katika ya, berarti ya? Iya, betul, Kak. Oke. Teman-teman, berarti clear tadi yang disampaikan, berarti kita ini punya tugas besar, yaitu mencari donatur yang mau menyalurkan kurbannya via PAI. Terus itu berarti gimana caranya, Katika? Gimana caranya supaya orang-orang mau untuk kurban lewat PAI? Apa ya? Tawarin, ajak saudara, mungkin ada saudara, orang terdekat dulu sih biasanya yang bisa kita ikhtiarkan, orang terdekat, orang tua gitu, atau kakak, atau saudara,
adek mungkin gitu, karena kan di sini kita juga ada program nabung kurban ya. Apa sih namanya? Kita bisa sedekah daging gitu. Jadi berapapun yang diikhtiarkan, ya mudah-mudahan itu bisa terbeli hewan kurban untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, untuk adik-adik juga. Oke. Gitu. Menarik nih. Berarti prinsipnya adalah kita sama seperti bukber yang kemarin. Betul, tuh benar kata Kazul, the power of jamaah. The power of jamaah. Jadi kita kumpul lagi kayak bukber kemarin, tanpa dana awal, tanpa modal awal, dengan target yang besar, dan berarti kita sendiri yang akan memenuhi target itu. Begitu ya? Yes, right. Okay. Halo, suaraku sudah kembali lagi. Halo, kedengaran sekarang suaranya? Aku udah lupa tadi ngomong sampai mana. Oke, mantap, kita lanjut lagi. Aku sambil ngecas dulu, teman-teman. Oh, bentar aja deh. Jadi, Kak Tika udah balik? Oke, aku sudah kembali. Halo, apa kabar? Teknis, guys. Oke, gimana serangan paniknya? Ya gitu deh. Oke, lanjut. Jadi kalau boleh kita simpulkan, jadi gini teman-teman, kondisinya adalah sama kita seperti bukber kemarin. Kita join di sini, mengajukan diri untuk melakukan kebaikan. Makanya aku salut banget sama teman-teman semua yang nggak tahu mau disuruh ngapain, mau dimintain tolong ngapain, tapi yang penting hayu aja dulu. Nggak tahu job desk-nya apa, yang penting hayu aja dulu, masuk dulu, dan sekarang baru kita jelaskan job desk-nya. Jadi job desk teman-teman semua adalah, termasuk saya sendiri, termasuk Katika, termasuk Bang Zul, termasuk semuanya, adalah mencari donatur. Mencari donatur untuk melaksanakan kurban melalui PAI. Kenapa melalui PAI? Karena begini kondisinya. Di Jakarta ini banyak kasus, sebenarnya ya bukan Jakarta aja, banyak juga daerah lain di satu wilayah yang surplus sebenarnya dagingnya, daerahnya cukup tercukupi, dan ketika ada yang kurban, satu keluarga bisa 1 atau 2 sapi, kurbannya di situ-situ aja. Jadi asas manfaatnya kurang begitu terdistribusikan. Jadi yang ingin dilakukan oleh PAI adalah ingin membantu. Jadi prinsip kita adalah ingin membantu orang untuk berbuat baik. Seperti yang kita lakukan di bukber kemarin, kita membantu para donatur itu untuk mendistribusikan uangnya, mendistribusikan rezekinya kepada adik-adik semua. Dan kali ini berarti kita membantu para donatur kurban, orang-orang yang berkurban, untuk menyalurkan lewat PAI, karena 20 yayasan yang sudah kita miliki listnya, itu adalah adalah yayasan-yayasan yang kita udah tahu kondisinya seperti apa, dan mereka akan sangat berterima kasih, mereka akan sangat bersyukur ketika mendapatkan kurban yang kita salurkan. Nah, berarti prinsipnya adalah kita dalam tanda kutip ya teman-teman, sekali lagi kita dalam tanda kutip akan jualan kurban kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kayak Katiga bilang tadi, kita akan berkurban, kita sendiri yang berkurban dulu. Kalau kita belum mampu, mungkin qadarullah, mungkin terdampak COVID, gaji terpotong, kemudian kalau ada yang usaha omsetnya menurun, kita belum sempat atau belum mampu kurban tahun ini, nggak apa-apa, kita hanya disuruh untuk bertakwa semampu kita. Kita belum bisa kurban 1 ekor kambing atau 1/7 sapi, ya maka kita akan sedekah semampu kita, sedekah daging, dan itu akan kita fasilitasi oleh PAI. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan jualan, kita sama-sama jualan ke orang-orang terdekat kita, ke teman-teman kita, dan jualannya nggak sulit. Kita nggak diminta untuk ngejual langsung 1 ekor sapi yang harganya 21 juta sekian mungkin. Tapi kita akan memfasilitasi orang-orang untuk berkurban sebagaimana yang sudah diharuskan. Kita mulai dari 1/7 sapi. Dan kita akan persilahkan para donatur, para mudohi untuk memilih
mau di mana mereka menyalurkan kurbannya. Jadi nanti kita akan sajikan data 20 yayasan sudah kita miliki. Kemudian kalau nanti teman-teman punya saran lain kita sudah lakukan verifikasi dan itu cocok, kita akan masukkan juga yayasan yang teman-teman ajukan. Kita akan salurkan di sana. Jadi nanti para mudohi yang teman-teman cari, teman-teman ajak, teman-teman iklankan untuk menyalurkan donasinya, untuk menyalurkan kurbannya ke yayasan-yayasan yang sudah kita miliki. Nah, berarti kan sebenarnya ini kita bukan pure jualan. Kita nggak ngambil untung dari kita tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi ini. Tapi mudah-mudahan Allah jaga niat kita dan Allah ganjar usaha kita dengan pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada di pertemuan kali ini juga ada seseorang yang kemarin juga sudah berhasil mengajak para donatur untuk mengajak para orang-orang yang mau berkurban untuk berkurban melalui dirinya sendiri, melalui gerakan yang dipimpinnya. Dan itu adalah Kak Fajar Firmansyah. Jadi aku akan minta Kak Fajar untuk sharing-sharing dulu dong. Kalau Kak Fajar masih online? Di sini masih ada, tapi nggak kelihatan wajahnya. Hostnya sekarang siapakah? Saya. Oke. Bang Zul. Bang Zul boleh minta tolong untuk ini Bang Zul? Untuk unmute Bang Fajar Bang Zul? Sudah kayaknya Bang Fajar bisa unmute sendiri. Oke. Oh iya Bang Fatur, nanti ada sesi perkenalan ketua Bukber Akbarnya atau gimana? Oh iya betul. Ada dong. Betul. Tapi sayangnya ketuanya sekarang lagi dalam perjalanan keluar kota, jadi lagi nyetir, jadi nggak bisa muncul di video. Jadi sementara ketuanya belum bisa menampakkan diri, nggak apa-apa, kita gerak dulu dan nanti kita akan sapa di grup. Bang Fajar udah monitor Bang Fajar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Fajar. Kita kan di tahun lalu kita dapat isu nih, dapat bisikan katanya Bang Fajar tuh berhasil mengumpulkan para donatur sapi ya, dapat beberapa ekor sapi yang disalurkan melalui Bang Fajar. Boleh dong Bang, tolong ceritain ke kita. Hanya beberapa hari saja ya? Dalam beberapa hari. Masya Allah. Bukan aku ya? Hah? Bukan aku, itu aku dan teman-temanku gitu. Oke. Dan itu yang kita lakukan sekarang kan? Bukan cuma aku, bukan cuma Fatur, bukan cuma Fajar, bukan cuma Zulhab, tapi ada ratusan relawan yang lain, ratusan teman-teman yang lain yang akan melakukan hal yang sama. Jadi boleh dong tolong di-share Bang Fajar, gimana? Apa yang sudah dilakukan? Siap. Thank you banget Bang Fatur. Halo Bang Zul, Katika, dan teman-teman lain semua. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku di sini. Mungkin aku mau sharing-sharing ya, seperti apa penggalangan lagi nih sebetulnya teman-teman. Ini membantu orang untuk beribadah. Alhamdulillah tahun lalu itu nggak diduga-duga sih. Hamin seminggu aku datang ke satu daerah pelosok Bogor, aku ngobrol sama warga sana dan ternyata semenjak desa itu berdiri nggak pernah ada pemotongan hewan kurban, terutama sapi nggak pernah ada. Akhirnya dari cerita itu membuat aku dan teman-teman itu semangat untuk membuat satu gerakan, namanya Gerakan Peduli Pelosok tahun lalu. Namanya Gerakan Peduli Pelosok. Kita galang Hamin 7 sebelum Idul Adha. Itu berbekal nggak pakai poster, seingatku nggak pakai poster, cuma pakai tulisan WA yang diketik tanpa desain sama sekali, cuma by WA gitu. Diketik, alhamdulillah target kami datangnya satu sapi waktu itu. Malam-malam sekitar sore-sore deh, sekitar jam 4 kita update status. Terus alhamdulillah paginya sudah terkumpul dana 20 juta. Alhamdulillah ya. Wow. Teman-teman, berarti itu semalam aja berarti ya? Iya, alhamdulillah Bang Fatur, sekitar 12 jam gitu kekumpul ya dana 20 juta. Alhamdulillah kebeli satu sapi gitu. Dan ya udahlah kita buka aja, biarin kita, karena waktunya masih ada 6 hari lagi. Sengaja kita buka. Alhamdulillah di hari H kita bisa salurin 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing alhamdulillah ke desa itu gitu. Berarti nggak nyampe seminggu? Iya, alhamdulillah. 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Kak Fajar, boleh nanya nggak?
Boleh dong. Dulu nyangka sampai bisa dapat sebegitu banyaknya nggak? Aku malah mikirnya cuma naruh 2 kambing. Kepikiran awalnya 2 kambing, terus pas malam udah kok banyak. Udah 1 sapi lah gitu. Pas tengah malam kita bilang 1 sapi aja. Ternyata Allah kasih bonus berlipat ganda ternyata, alhamdulillah Bang Zul. Salam. Oke. Berarti itu jualan cuma lewat WhatsApp gitu aja, Bang? Iya, jualan lewat WhatsApp. Beneran. Wow. Ini menarik nih. Jadi intinya kita tuh sebetulnya membantu orang lain juga ya. Iya, benar, ngebantu orang juga. Karena gini loh, banyak orang yang duit nih. Ini aku sedikit bongkar-bongkaran di sini lah ya. Bukan sedikit, aku berharap ini jadi semangat buat teman-teman semua. Ternyata ada sebagian orang yang sebenarnya punya tabungan banyak, tapi mereka nggak punya alasan untuk kurban tahun ini. Nah, Nggak punya alasan? punya alasan Bang Fatur, kayak alasannya nggak buat apa sih kurban, udah banyak yang kurban coy. Mereka bilangnya gitu. Nah, akhirnya aku hadir itu sama teman-teman dan membuat satu alasan. Yuk ikutan kurban ke sini, kita hadirkan kurban pertama dan terbesar di desa itu untuk yang pertama kalinya. Kan jadi dia punya alasan, iya dah gue ikut jadi part of the biggest event di daerah itu, ibaratnya gitu loh. Akhirnya dia ikutan. Bahkan ini yang paling aku takjub banget. Jadi pas hari ke-6 penggalangan dana, itu sapinya baru ada 2 Bang Fatur. Kambing udah ada 4 alhamdulillah. Terus aku ngeliat di peternakan, aku ngeliat sapi gitu bagus banget ya. Ngeliat sapi bagus, aku foto, aku update di status WhatsApp. Teman-teman yuk, kita patungan lagi untuk beli sapi ini. Aku naik motor dari peternakan itu ke rumah, jaraknya 1 jam perjalanan. Sampai rumah, ternyata kekumpul dana 18 juta. Dan bisa itu. Amir, Masya Allah, ini Allah luar biasa. Benar-benar lah, aku percaya saat kita memang menggantungkan hajat kita ke Allah dan kita percaya sama Allah, insya Allah Allah nggak pernah ngecewain kita kok. Masya Allah. Seperti itu. Bang Fatur kok diem? Ada apa? Speechless ya. Agak speechless ya, luar biasa. Speechless, tapi aku nyerocok ya, salah. Aku nggak speechless, aku nyerocok. Teman-teman ada yang mau tanya, silahkan chat aja, nanti kita dijawab sama Bang Fajar tuh. Iya. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan saya di-chat. tadi sedikit lupa nyampein ya. Gimana nih Bang? Kita tuh kan ngerasain banget nih efek pandemi ini luar biasa ya. Membunuh rasa percaya diri kita juga. Kita jadi serba takut, khawatir segala macam. Bahkan bukan beberapa orang, banyak orang yang sudah juga mengalami efek terhadap perekonomian mereka. Kita tahu lah betapa dahsyatnya pandemi ini. Tapi teman-teman harus tahu, musibah sebenarnya adalah ketika mulai hilang semangat berbagi di antara kita. Itu musibah yang sebenarnya. Jadi jangan sampai itu kejadian di kita. Jangan sampai alasan pandemi ini jadi sesuatu yang mengekang kita untuk bersedekah, berbuat baik. Karena ini salah satu momen dari 2 momen besar di dalam umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan sampai kita ngalamin musibah paling besar adalah kehilangan semangat berbagi di antara kita. Dan ini perlu teman-teman tanamin juga ke diri teman-teman semua, juga ke orang-orang terdekat. Persoalan pandemi ini akan mudah berlalu, insya Allah. Tapi kalau kita sudah mulai kehilangan semangat berbagi, nauzubillah, jangan sampai. Karena boleh jadi dengan sedekah yang kita lakukan, dengan semangat berbagi yang kita lakukan, Allah tuh ngurangin efek dari wabah COVID-19 yang luar biasa ini. Ya patut disyukurilah, walaupun terlepas dari penanganannya kurang maksimal di Indonesia, tapi dari sisi yang terjangkit terus yang meninggal, Indonesia masih jauh luar biasa ketimbang negara-negara lain. Mungkin salah satu faktornya itu, semangat berbagi di antara kita tuh nggak kendor. Ini saya dapat informasi dari beberapa teman-teman yang tergabung dalam forum organisasi zakat ya. Justru ketika pandemi kemarin, terutama ketika ketika Ramadan, yang mereka khawatirkan bahwa donasi akan turun, ternyata nggak terbukti.
donasi malah meningkat itu. Ini kan luar biasa. Dan semoga ini jadi momen buat kita juga. Dengan donasi kemarin ketika semua turun, ada yang terjun langsung ya, banyak yang terjun langsung. Terus Allah mengurangi efek dari wabah ini. Boleh jadi kalau kita lakukan itu di momen ini, Allah hilangin tuh wabah COVID-19 di Indonesia ini. Amin ya Rabbal. Amin, amin, ya Rabbi. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Itu Bang Fatur, mangga lanjut. Udah gak perlu banyak ngomong lagi. Aku udah ngerasain semangat teman-teman di sini semua, masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Wow. Jadi teman-teman, kita alhamdulillah Allah kan kasih kita kesempatan untuk berbagi di tahun ini, di momen ini. Tadi Bang Zul udah ngomong, Bang Fajar udah sharing-sharing juga. Sekalian aku kenalin Bang Fajar di momen di project Kurban Akbar Pai ini selaku dalam tanda kutip konten kreator. Jadi Bang Fajar yang akan kasih materi. Jadi nanti gini, kita kan berarti kita akan jualan ya teman-teman ya, dalam tanda kutip jualan. Jadi bukan jualan demi keuntungan kita, tapi kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selayaknya kita pasukan yang mau perang, kita akan dipersenjatai, dan Pai akan memfasilitasi hal itu. Mungkin di antara teman-teman, dan kalau dilihat datanya, sebagian besar teman-teman semua adalah karyawannya, pekerja kantoran, mungkin ada yang mahasiswa, ada yang pengusaha juga yang udah biasa jualan. Apapun basicnya teman-teman semua, insya Allah mudahkan untuk dalam tanda kutip berjualan ini. Yang teman-teman karyawan bisa pakai relasi di kantornya, teman-teman pengusaha udah bisa pakai pengalamannya berjualan, apapun itu. Dan sebagai fasilitas dari Pai, kita akan memberikan beberapa konten secara berkala untuk teman-teman jadikan bahan promosi. Jadi kalau Bang Fajar tadi cerita itu dadakan banget, cuma pakai WA, cuma difotoin sapinya doang, ya insya Allah kita akan lakukan itu. Dan karena ini kita pakai nama lembaga ya, dan itu juga akan tetap kita kasih identitas kita supaya clear siapa yang akan menyalurkan kurban ini. Nah, jadi kurang lebih itu yang akan kita lakukan selama kurang lebih 1,5 bulan ke depan. Dan insya Allah kita juga akan ada pembekalan tentang teknik jualan. Teknik jualan ini beneran jualan ya. Jadi aku udah kontak salah satu trainer yang biasa sharing tentang jualan, dan beliau bersedia untuk sharing sama kita semua tentang gimana caranya jualan tanpa jualan. Jadi kurang lebih yang sudah dilakukan Bang Fajar kemarin itu akan dibongkar apa sih yang dilakukan sebenarnya dan itu sering disebut dengan covert selling, jualan terselubung. Itu akan kita bahas insya Allah Sabtu dan Ahad depan dengan trainer yang juga udah bersedia untuk sharing ke kita semua. Sehingga niat baik kita insya Allah permudah lagi. Kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan dong, kalau yang mau tanya boleh chat. Oh ya teman-teman, bahasa jualan ini sebenarnya bukan bahasa yang tabu ya. Bahkan Allah di beberapa ayat dalam Quran itu jelas-jelas ngomong jual beli. Kayak Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah tuh telah membeli jiwa-jiwa dan harta dari kaum mukmin. Luar biasa. Di surat As-Saff surat ke-61 ayat 10 sampai 12 bahkan itu jelas banget, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, bisnis di jalan Allah. Jadi kalau tadi bahasa Bang Fatur jualan, kayaknya kok kita bisa jualan ya? Kayaknya enggak begitu. Itu bahasa dari Quran, bahasa dari Allah sebenarnya. Ya, jadi betul. berbanggalah kita
menjadi sales kebaikan, sales saya jualan. Saya juga sepertinya perlu belajar banyak dari Kak Fajar. Dia sangat inspiratif. Masya Allah. Ayo, teman-teman, silakan ada yang mau tanya, silakan chat di grup, chat di itu. Teman-teman yang mau tanya boleh unmute, bisa unmute sendiri. Bisa unmute Sudah bisa sendiri. unmute sendiri. Ada yang mau tanya? Ya, silakan Bang Fajar. Aku mau ngasih sedikit juga. Tadi Bang Zul udah ngasih tahu tentang yang bahasa jualan tuh nggak tabu di apa namanya. Allah juga sebenarnya kan sudah saya beli, sudah dibeli jiwa-jiwanya. Aku cuma mau bilang ini sebenarnya lagi jualan Bang Fatur. Jualan apa tuh? Jualan, dan jualannya kalau misalnya kan kalau jualan punya bosnya kan direktur, manusia juga. Nah sekarang bosnya ke Allah sebenarnya. Bosnya langsung ke Allah. Nah aku tadi lupa ngasih tahu ke teman-teman, sebenarnya kunci dari segala macam strategi yang tahun lalu aku mainin, kuncinya ada di poin pertama, izin sama bos. Nah kalau kita lagi mau mulai sama Allah nih, jangan lupa izin sama bosnya. Nih aku kasih PR ke semua orang yang sekarang lagi join. Ini ada berapa orang yang join nih? Ada 67 orang yang udah join. Setelah nanti Zoom ini selesai, aku minta tolong ke 67 orang ini yang belum bilang ke orang tuanya, ke bapaknya, ibunya, atau pamannya, atau siapapun yang misalnya udah nggak punya orang tua, berarti ke saudaranya, minta izin ke mereka ya, terutama ke orang tua itu yang masih ada orang tuanya, minta izin, kasih tahu ke mereka kalau teman-teman lagi ada project di Kurban Akbar Pai 2020 ya teman-teman, yang minta izin, karena saat orang tua izin, insya Allah izin. Ibarat kalau kata di kantor kita minta izin sama bosnya bilang ACC, lancar semua urusan kita. Itu Bang Fatur, mungkin salah satu step awal sebelum kita nanti ngebongkar strategi jualan tanpa jualan. Luar biasa. Coach Fajar. Masya Allah. Oke, siap. Itu ada pertanyaan dari. Oke, karena dia silakan yang ada kepentingan untuk live duluan dari Kak Putri. Tadi kan disebutkan kalau donatur bisa milih lokasi mana yang akan dijadikan tempat penyaluran. Jadi donatur donasi, transfer uang, kemudian disebutkan lokasi penyalurannya seperti itu. Oke. Agak teknis, kita akan bahas sedikit ya. Bang Zul mau jawab? Oke, sedikit jawab ya. Jadi teman-teman, nanti kan kita ada, kalau yang baru sekarang ini ada sekitar 20 lokasi yang terdaftar ya. Ini juga akan bertambah, misal teman-teman ngerekomendasi lokasi. Nah, nanti kita buka, dia mau pilih di mana, tapi ketika kuotanya sudah terpenuhi, mau gak mau harus pindah ke tempat lain. Kan kuotanya cuma buat 7 orang ya. Itu kalau dia mau patungan, tapi kalau dia mau sendiri, ya udah. Berarti, misalnya Bang Fatur, Bang, saya mau kurban sapi di daerah Bogor. Nama Yayasan Ar-Rahman bisa. Tuh, nama pekurbannya, BIN-nya apa, terus nanti dokumentasinya dari mulai sebelum hewan kurbannya disembelih, ketika penyembelian, sama nanti ketika distribusi. Itu semua dokumentasi nyampe ke donaturnya, nyampe ke kurbannya. Terus kalau yang sedekah kurban gimana Kak? Sedekah daging. Nah sedekah daging ini kita kumpulin, dijadiin dulu satu sapi. Terus nama kurbannya siapa? Nama kurbannya kita pilih dari adik-adik Laskar Langit yang berprestasi di yayasan itu. Misal dari sedekah daging terkumpullah satu sapi. Berarti kita pilih 7 nama adik-adik yang berprestasi, yang itu kita kasih hadiah, mereka jadi kurbannya, jadi nama kurban. Jadi itu ya teman-teman teknisnya. Kalau lokasinya di mana aja nanti mungkin akan di-share di grup ya. Akan di-share di grup, nanti mungkin akan kita update. Misalnya sekarang kita publish lokasinya di mana aja, kita sampaikan ke donatur. Tapi nah ini nyambung nih, kenapa kok tadi ada nganterin tas sih Kak, itu kan? Itu kan sebenarnya kewajibannya panitia berakbar. Lah justru inilah momen kita, momen teman-teman nih nanti, terutama yang relawan yang sudah di-plotting ke yayasan untuk pendekatan. Ngerasain gitu datang ke yayasan, ketemu sama adik-adiknya,
Nah, kan jadi semangat tuh, ya Allah, masa sih udah ketemu kayak begini, gue udah ngasih tas, buat nanti nggak bisa ngusahain ngasih daging sapi ke mereka. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan dibagi, dikelompokkan per yayasan 5-10 orang. Terus tugas pertama nanti selain silaturahim juga nganterin tas dari Bukber Akbar ke adik-adik. Jadi di tas itu, tas buat sekolah ya lumayan tasnya. Terus ada perlengkapan alat tulis ya Katika ya? Iya, ada tulis, ada tumbler juga. Nah, ketika teman-teman datang, saya berharap teman-teman itu belajar dari Kak Fajar, ngambil angel, iya betul angel ya, ngambil sudut yang kira-kira bisa dibikin donatur itu mau kurban di situ. Contoh ya, misal nih di rumah manfaat Kamal ada salah satu anak di situ yang misal kena malnutrisi, tahu malnutrisi ya? Stunting. Salah satu penyebabnya adalah dia kekurangan asupan daging. Padahal asupan daging, protein hewan itu penting banget buat perkembangan tubuh dia. Nah, teman-teman sampai itu ke donatur. Atau ke sampai ke keluarga, sampai ke teman kerja, ke tetangga, teman kuliah mungkin. Itu kan akan memunculkan sense of apa ya? Ya itulah. Nah, jadi saya berharap ketika teman-teman silaturahim ke yayasan, nganterin tas, teman-teman dapat sesuatu yang kira-kira bisa dikomunikasikan, dijadikan alasan buat kita mau nggak mau nih harus kurban di sini. Gitu teman-teman ya. Gitu Bang Fatur, terjawab ya? Kalau detailnya nanti ada di grup WA. Oke. Siap. Thank you Bang Suru. Ini ngejawab pertanyaan. Sebentar. Ngejawab pertanyaan Bang Krisna dan juga ada juga yang dari Bang Yudit. Untuk masalah donasi ditentukan dari kita atau gimana? Itu juga senada dengan pertanyaan Kak Rahmawati. Range harganya udah dari PAI atau gimana? Jadi kita akan menjual sapi yang paling mudah aja kita cuma bagi jadi dua kelompok dua kelas sapi, jadi beratnya sekitar 260 kilo, yang kelas kelas A, dan yang B-nya ada sekitar 300 kilo. Itu harganya nanti akan kita share di grup. Berarti yang target utama kita adalah ngejual sapi itu. Kalau nggak bisa, baru kita jual 1/7-nya. Kalau nggak bisa juga, baru sedekah dagingnya. Nanti detailnya akan kita bahas di grup. Nah, kalau udah terkumpul satu sapi di satu tempat, berarti itu insya Allah nanti pelaksanaannya ya kita akan antar sapinya ke sana. Itu udah tugasnya dari penjual sapinya. Kita akan antar sapinya ke sana dan nanti kita semua nih yang ada di grup ini akan dipencap. Insya Allah takdirkan kita bisa sebar ke 40 yayasan atau 40 tempat. Berarti nanti 160 orang yang ada di grup ini kita bagi 4. Berarti masing-masing yayasan ada 40 orang. Masing-masing yayasan ada 4 orang yang kita kirim ke sana. Insya Allah kita kerja bareng pas hari H. Tujuannya untuk nanti kita laporan juga ke donaturnya. Pak, donasi Anda kurban Anda sudah disembelih dan ini buktinya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ada lagi yang tanya? Aku cukup. Oke teman-teman, aku akan mention lagi tadi udah aku mention Bang Fajar jadi konten kreatornya publikasi di Kurban Akbar Pak ini. Kemudian ada Bang Freddy, orang di belakang laptop yang bahkan sekarang nggak kelihatan mukanya, itu yang menghasilkan berbagai poster yang sering teman-teman lihat di PAI. Ada Bang Zul sebagai Dewan Penasehat, gayanya Dewan Penasehat padahal jadi host juga ya di sini ya. Oh ya, ada Bang Denny juga nih, Bang Denny. Ada Bang Denny juga, timnya. Terus ada Kak Fatin nanti, jadi setiap transaksi akan direkap sama Kak Fatin. Kak Fatin ini tim keuangannya PAI. Kemudian ada Bang Jose yang selaku ketuanya lah, koordinatornya, tapi beliau lagi tidak bisa kumpul di kesempatan kali ini. Ada siapa lagi Bang Zul ya? Belum kesebut ya? Cukup. Teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Mumpung kita masih bisa ngobrol,
walaupun udah jam 17.18. Ada yang bertanya lagi? Sebentar, aku bacain pertanyaannya. Dari Kak Ayustian Futuwijaya. Assalamualaikum Kak, izin tanya. Saat isi form kan pilih lokasi. Nah, itu nantinya kelompok disesuaikan dengan kota yang kita pilih atau bagaimana? Untuk pemilihan tempatnya, aku masih belum nangkep banget nih ya, pertanyaannya kayak gimana. Prinsipnya nanti para mudohi, orang yang berkurban itu milih sendiri lokasinya di mana. Kalau yang bersangkutan, kalau mudohi itu bisa hadir saat penyembelihan, maka itu insya Allah lebih afdol. Kalau enggak, kita akan kirimkan relawan yang terdekat dengan wilayah tersebut. Kan kemarin waktu pendaftaran teman-teman udah isi alamat kan ya? Isi alamat dan udah tahu estimasi penyebarannya di mana aja. Walaupun itu kita nggak patokannya nggak persis, nggak kaku di situ, tapi kita akan sesuaikan yang paling dekat. Dan nanti kita tentunya akan kita sharing dulu ke teman-teman. Ini masih ada tempat di sini, siapa yang bisa ke sini? Kurang lebih kayak gitu, Kak Ayustian. Kemudian Kak Irma, Assalamualaikum Kak, mau tanya nanti soal pembagian atau penyerahan dagingnya itu dilakukan di lebaran hari H atau gimana? Nah, ini juga akan kita sesuaikan. Ini sangat teknis sekali di lapangan. Kita akan memanfaatkan hari raya, hari H-nya dan juga hari tasyriknya. Karena itu akan berhubungan dengan pertama distribusi hewan kurban, yang kedua juga ketersediaan tukang jagalnya. Itu akan mempengaruhi di situ. Jadi ada beberapa kasus di yayasan tertentu nggak bisa melakukan kurban di sana misalkan, otomatis itu kita perlu lakukan jagal di tempat yang lain. Nah, ketika jagal di tempat yang lain itu perlu ngantri dulu, kurang lebih gitu Kak Irma. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Kalau nggak ada, masih ada? Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sementara belum ada ya. Nanti kita lanjut lagi diskusi di grup. Saya garis bawahi, prinsipnya adalah pada kesempatan kali ini kita bertugas sebagai pelayan Allah yang bertransaksi dengan Allah, yang kayak Bang Zul tadi sampaikan di surat As-Saff. Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, apakah kalian suka untuk aku tunjukkan tijarah, perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang besar. Kemudian Allah melanjutkan, tu'minuna billah wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah dengan diri kalian. Yang disebutkan adalah dengan diri kalian terlebih dahulu. Bi amwalikum wa anfusikum, yang disebutkan pertama adalah dengan harta, kemudian baru dengan diri kita sendiri. Jadi itulah yang sedang kita perjuangkan sekarang teman-teman. Kalau kita belum bisa berjihad dengan harta, maka kita berjihad dengan diri kita, dengan tenaga kita, yang insya Allah mudahkan, yang akan menghasilkan Allah selamatkan kita dari azab yang pedih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tadi Bang Fajar udah sampaikan lagi, kita minta izin, kita mohon doa restu sama bosnya kita, sama orang tua kita. Kalau misalkan udah punya pasangan, minta doa restu sama pasangan, semoga Allah lancarkan ini semua. Oke teman-teman semua, saya rasa udah cukup ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Memang pertemuan online ini nggak bisa 100% menggantikan pertemuan offline, di mana kita bisa ngobrol bareng, bisa tatap muka langsung, bisa merasakan energi yang terpancar di area tersebut. Tapi insya Allah mudahkan semuanya, kita bisa menjalankan apa yang harus kita lakukan. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau ada yang ingin ditambahkan? Oh ya, lupa, kita mengucapkan terima kasih spesial buat Pak Ihsan. Pak Ihsan ini yang memfasilitasi akun Zoom-nya untuk dipakai oleh meeting kita. Karena ini kan namanya akun premium ya. Jazakallah khairan Pak Ihsan. Pak Ihsan beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi dari wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bang Zul. Kita absen satu-satu, ada Bang Aji Akbar, ada Kak Indah Amalia,
ada Putri Rahmawati, Vera Rahmawati, Bang Haryanto, Yulianto Kurniawan, Princess Queen, Fauzia Septiani, Galaxy J5 aku nggak tahu ini siapa, ada Kak Irma, Kak Isrofia, Bang Aulia Putra, Kak Rosi dan Titi, kemudian Kak Murni, kemudian Kak Novita, Kak Devriko, Kak Mega Pramita, Kak Dewi, Kak Firdaus, Rizky Oktaviani, Ika Sartika, kemudian Mila Pencasari, Yuditia, Sinta Oktavia, Sherly Rahmawati, Tri Wahyu, Bang Ilham, Hasnanida, Nur Fatimah, Dwi Isti Yaningsih, Fitriani, Citra Hyato, Putri, Wahyu Sastra, Lailatul Isrofa, Bang Cabin, FBFB aku nggak tahu ini siapa, Alhania, Bang Isan, Pak Isan jazakallah khair, Bang Krisna, Bang Bayu, Bang Hilmi Imadil Haq, Ayustian Futuwijaya, Widya Astuti, Herlin, Lutfia Kana, Vika Kusumasari, Dea, Silmi, Anissa Listiana, Ratih, Juniarsih, Lina, Bang Deni, Dimas Hendra, Yopi Kurnia, Gita Kartika, Bang Usril Aslin, Gita Fatmawati, Kak Meme Harsuni, Putri dan juga Kak Dewi Esrah. Jazakumullah khairan katsira. Cuma Allah yang bisa membalas teman-teman, bisa membalas kebaikan teman-teman semua, tapi tentunya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah. Dan kita sedang berniaga kepada Allah, maka kita harapkan Allah yang membalasnya. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Lin. Terima kasih teman-teman. Dadah.